Hai teman-teman, kali ini saya ingin menceritakan sinopsis serial drama Korea yang lagi viral. Nah, pastinya udah pada tahu kan? Tepat banget, yaitu The World of Merit. Film ini menceritakan tentang Ji Sun Wo, seorang dokter sekaligus direktur muda, pulang ke rumahnya dengan membawa foto pernikahannya dengan suaminya Lee Tae-oh yang bekerja dalam bisnis entertainment serta memiliki anak laki-laki yaitu Lee Jun-young. Tak lama kemudian, suaminya pulang dari perjalanan lalu ia mendekati istrinya yang telah tertidur dan menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Sun Wo membereskan pakaian suaminya itu, namun ia kaget melihat ada lip balm wanita terjatuh dari mantel suaminya. Namun suaminya berkata bahwa ia membelinya saat di perjalanan karena bibirnya kering saat berada di dalam pesawat. Sun Wo pun mengacukan hal itu, ia melanjutkan pekerjaan rumahnya kembali. Ketika Sun Wo hendak berangkat kerja, suaminya memanggilnya dan memberikan pelukan hangat serta memakaikan shawl kepadanya, karena Tae-oh khawatir dengan cuaca yang dingin setelah semalam hujan. Sesampainya di rumah sakit tempat bekerjanya, terdapat mobil polisi di tempat parkir rumah sakit. Ia pun bergegas dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata rekan kerjanya Dr. Ma menjadi tersangka karena berusaha mencekik seseorang di bar. Setelah mengetahui penjelasan dari polisi, Sun Wo selaku direktur rumah sakit mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi. Sun Wo melihat hasil paramedis, ternyata Dr. Ma bukan mencekik, melainkan melakukan pertolongan pertama karena detak nadi korban berhenti sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Di dalam kantor, Sun Wo hendak memulai pekerjaannya kembali. Ia melepas shawl dari sang suami. Namun ia melihat hal yang aneh dari shawl itu. Ia menemukan selai rambut panjang yang berwarna coklat, sedangkan ia memiliki rambut berwarna hitam. Ia mulai curiga, milik siapa rambut coklat ini? Namun ia pun tak menghiraukannya dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tampak gelisah karena setiap pasien yang ia temui memiliki rambut warna coklat, sehingga ia teringat dengan selai rambut yang ditemukan pada syalnya. Beberapa pasien datang, salah satunya adalah Min Hyun Seo, meminta resep obat tidur, namun Sun Wo selaku dokter tidak memperbolehkan memberi resep yang sembarangan, sehingga membuat Min Hyun Seo keluar meninggalkan rumah sakit. Lalu, seorang pasien bernama Hyo Jung, seorang pelukis terkenal, datang menemuinya dan memberikannya undangan ke galeri karyanya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Sun Wo menjemput anaknya. Pada saat itu, ia bertemu dengan Jang Mi-yoon yang merupakan sekretaris dari Tae-oh suaminya. Karena Jang Mi-yoon memiliki rambut warna coklat, membuat Sun Wo menjadi fokus pada rambutnya. Jang Mi-yoon juga bercerita bahwa ia baru saja bercerai dengan suaminya. Hal itu membuat Sun Wo berprasangka buruk kepadanya. Tak hanya itu, di tengah obrolan, Jang Mi-yoon juga mengatakan bahwa Tae-oh selalu pulang pukul 5 sore. Sesampai di rumah, Sun Wo melakukan aktivitas seperti biasa. Ia memasak untuk makan malam. Jun-young bersamanya menemani sambil menggambar yang direncanakannya untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Sun Wo terus melirik jam dinding di rumahnya dan pikirannya terngiang dengan apa yang dikatakan sekretaris suaminya tadi. Tak lama kemudian suaminya pulang ke rumah, ia membawakan sebotol anggur yang dibelinya. Setelah ia memasak, ia membagikan masakannya ke seorang tetangganya yang sekaligus temannya, yaitu Ko Ye-rim. Ia pun dipersilakan masuk. Sun Wo menjadi salah fokus karena warna rambut Ko Ye-rim juga berwarna coklat. Ia pun menanyakan warna rambut coklat yang menjadi tren karena seorang artis bernama Hyo Jung mengganti warna rambutnya menjadi coklat, sehingga membuat tren bagi para wanita. Sun Wo melihat Ko Ye-rim memakai lip balm yang sama dengan yang ditemukannya di dalam mantel suaminya. Hal tersebut membuat Sun Wo mencurigai temannya sendiri.
di kamar Sunwo melihat handphone suaminya tergeletak. Ketika hendak mengambilnya, suaminya datang. Ia bergegas memberesi pakaian suaminya agar tidak dicurigai. Ia memeriksa mantel Tae-oh dengan tujuan mencari lip balm yang sama dengan milik temannya. Namun ia tak menemukan apa-apa. Setelah suaminya bergegas pergi mandi, ia memutuskan mengecek handphone suaminya dan hasilnya nihil. Ia tidak menemukan apapun yang dicurigainya. Saat bekerja, Sunwo menceritakan hal yang mengganggu pikirannya ke Sul Myung-sok, rekan kerjanya. Sul Myung-sok memberikan komentar bahwa ia hanya kelelahan saat bekerja. Ia pun menyadari kerja kerasnya selama ini mungkin membuatnya kelelahan dan mengganggu pikirannya. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan pikiran yang masih mengganggunya. Ia terus melirik jam dinding di kantornya dan terngiang ucapan sekretaris suaminya. Ia memutuskan bergegas pergi untuk mencari tahu apa yang dilakukan suaminya selama 2 jam tidak langsung pulang ke rumah. Ia mengikuti mobil suaminya karena ia ingin tahu apa yang mengganggu pikirannya. Ia berhenti di depan toko bunga dan tak sengaja bertemu dengan pasiennya, Min Hyun Seo, yang sedang dipukuli oleh pacarnya. Min Hyun Seo meminta tolong, namun Sunwo mengacukannya karena ia tertuju pada mobil suaminya yang melaju meninggalkan toko bunga. Tak lama kemudian, Tae-oh berhenti di rumah sakit yang ibunya dirawat. Sunwo pun merasa malu karena pikiran yang terus mengganggunya ternyata salah paham. Ia meminta maaf kepada suaminya. Sunwo menuju lobi rumah sakit meminta vas bunga untuk ibu mertuanya. Namun tak disangka, perawat mengatakan bahwa Tae-oh tak pernah berkunjung lagi setelah sekian lamanya. Hal ini membuat Sunwo mengetahui bahwa suaminya telah berbohong kepadanya. Pada saat di rumah, Tae-oh hendak pergi ke acara alumni yang ternyata artis Hyo Jung, pasien dari Sunwo. Akhirnya, mereka pun pergi bersama. Sesampainya di acara, ia bertemu dengan Hyo Jung yang ternyata memiliki suami direktur di bidang entertainment yang berpengaruh besar bagi Tae-oh. Semua berjalan lancar sampai ia melihat botol anggur yang sama dengan yang dibawa Tae-oh. Hal ini membuat Sunwo curiga dengan pasien ini. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Min Hyun Seo, pasien sekaligus orang yang meminta tolong pada saat sedang membuntuti suaminya. Ia meminta maaf karena tak bisa menolongnya pada saat itu. Ia menceritakan bahwa ia curiga bahwa suaminya selingkuh, tetapi Sunwo tak memiliki bukti yang konkret. Pagi-pagi sekali, ia menemui Min Hyun Seo. Ia memberikan resep yang diminta lusa lalu. Namun ternyata ia bermaksud meminta tolong untuk membuntuti mobil suaminya. Akhirnya, Min Hyun Seo melakukan tugas yang diberikan. Ia mengikuti mobil Tae-oh. Mobilnya terhenti di sebuah rumah. Ia bergegas mengirimkan pesan ke Sunwo bahwa suaminya masuk ke rumah itu dan tak keluar lagi selama 3 jam. Setelah menunggu lama, Min Hyun Seo melihat bahwa Tae-oh sedang bersama wanita lain. Mereka sedang berpelukan membuat Min Hyun Seo menelpon Sunwo dan memberitahu bahwa suaminya bersama wanita lain. Ia mengirimkan foto plat nomor, namun ia gagal melihat wajah wanita itu. Ia hanya melihat bagian belakangnya, yaitu rambut berwarna coklat. Ia juga mengatakan bahwa Tae-oh menyembunyikan sesuatu di bagasi mobilnya. Sesampai di pesta ulang tahun Tae-oh, Sunwo meminta kunci mobil suaminya ini dengan tujuan mencari kamera. Tanpa rasa curiga, suaminya memberikannya. Sunwo melakukan pencarian yang diperintah Min Hyun Seo di seluruh mobil suami. Ia menemukan tempat tersembunyi di dalam bagasi yang terdapat ransel. Ia menggeledah seluruh isi ransel dan ia tak menemukan apapun yang mencurigakan. Akan tetapi, ia menemukan sebuah ponsel yang tak tahu siapa pemiliknya. Ia membuka ponsel tersebut dan melihat wallpaper seorang wanita muda yang memiliki rambut berwarna coklat. Dan ternyata ia adalah Yoo Da-kyung, anak dari Hyo Jung.
Sunwoo terus menggeledah isi ponsel suaminya ini. Ia melihat pesan dari Sul Myung-sok yang merupakan rekan kerjanya. Ia tak menyangka ternyata Sul Myung-sok memberitahu Tae-oh bahwa istrinya mulai curiga dan harus lebih berjaga-jaga. Ia juga melihat galeri yang berisi foto mesra suaminya dengan Yeo Da-kyu. Hal yang tak terduga di dalam foto tersebut terdapat foto temannya Ko Ye-rim juga. Hal ini membuat Sunwoo merasa terkhianati oleh orang-orang di sekitar, sekaligus yang ia percaya. Ia mengambil gunting bedah di bagasi mobilnya. Ia berniat menusuk Tae-oh karena ia merasa terkhianati olehnya.